Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Saya sendiri atas nama Mas Riani dengan NIM 212020 3861211004. Dan saya Syarif Atira NIM 212020 3861211005. Dan saya Husna Mardia dengan NIM 212020 3861211006. Adapun di video kali ini kita akan membahas cara menghitung zakat. Zakat terbagi dua, yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Yang pertama zakat perdagangan, yang kedua zakat profesi, yang ketiga zakat emas dan perak, yang keempat zakat saham, dan yang kelima zakat perusahaan. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan seorang muslim pada Ramadan sejak memasuki awal bulan puasa hingga menjelang sholat Idul Fitri. Besaran zakat fitrah adalah sebanyak 1 sah makanan pokok daerah setempat sesuai dengan hadis riwayat Abdullah bin Umar. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sah kurma atau 1 sah gandum bagi setiap hamba sahaya atau budak maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum muslimin. Cara menghitung zakat fitrah. Zakat fitrah per orang 3,5 liter kali harga beras di pasaran per liter. Contohnya, harga beras di pasar rata-rata 10.000 per liter. Jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah per orang 3,5 liter dikali 10.000. Maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar 35.000. Adapun zakat fitrah per orang 2, kilogram dikali harga beras di pasaran per kilogram. Contohnya, harga beras di pasaran rata-rata 15.000 per kilogram. Jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah per orang 2,5 kilogram dikali 15.000, maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar 37.500. Zakat mal. Zakat mal dan perhitungannya. Zakat mal ada beragam jenisnya, mulai dari zakat emas, perak, perdagangan, hasil bumi, dan sebagainya. Umumnya, zakat mal ditunaikan berdasarkan nisab emas yaitu 2,5%, kecuali untuk zakat pertanian dan peternakan. Kedua zakat mal tersebut yaitu pertanian dan peternakan memiliki hitungannya tersendiri. Zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang ditunaikan dari harta perniagaan yang diperjualbelikan dengan maksud memperoleh keuntungan. Harta perdagangan dihitung dari nilai aset lancar yang dikurangi hutang jangka pendek yang jatuh tempo hanya setahun. Selisih dari hitungan tersebut, apabila mencapai nisab, maka wajib disakati. Sementara itu, nilai zakat perdagangan adalah 85 gram emas. Tarif zakatnya adalah 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun atau sehaul. Rumusnya, zakat perdagangan sama dengan 2,5% dikali aset lancar dikurangi hutang jangka pendek. Sebagai misal, seorang pengusaha memiliki aset lancar senilai 200 juta dengan hutang jangka pendek senilai 50 juta. Jika harga emas saat ini adalah 922.000 per gram, maka nisab zakat senilai 78.370.000. Pengusaha tersebut sudah wajib zakat atas harta dagangannya. Zakat perdagangan yang perlu ditunaikan sebesar 2,5% dikali 200 juta dikurangi 50 juta sama dengan 3.750.000. Zakat profesi. Zakat penghasilan atau zakat profesi berasal dari pendapatan rutin yang dikerjakan sehari-hari. Menurut Basnas, standar nisab zakat penghasilan adalah 5.240.000 per bulan. Sementara itu, jumlah zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Rumusnya, zakat penghasilan sama dengan 2,5% dikali jumlah pendapatan bruto. Sebagai misal, jika seseorang memperoleh gaji sebesar 8 juta per bulan, maka zakat penghasilan yang harus dibayarkan adalah 2,5% dikali 8 juta sama dengan 200.000. Zakat emas atau perak.
kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, baik itu emas atau perak. Rumusnya adalah sebagai berikut. Zakat emas sama dengan 2,5% dikali jumlah emas atau perak yang tersimpan selama 1 tahun. Contohnya, Anto menyimpan emas pribadinya sebanyak 200 gram, sudah melebihi syarat haul dan nisab. Apabila hendak mengeluarkan zakat dengan uang, maka emas tersebut harus dikonversikan nilainya dengan mengacu pada harga emas ketika berzakat. Misalnya, harga emas 700.000 per gram, maka 200 gram senilai 140 juta. Zakat yang wajib dikeluarkan Anto adalah 2,5% dikali 140 juta sama dengan 3,5 juta. Zakat saham. Zakat saham dapat ditunaikan jika keuntungan investasi sudah mencapai nisabnya. Nilai nisab zakat saham sama dengan zakat emas, yaitu 85 gram. Tarif zakatnya adalah 2,5% serta sudah mencapai 1 tahun. Artinya, jika harga emas saat ini sejumlah 922.000 per gram, maka nisab zakat saham senilai 78.370.000. Rumus menghitungnya adalah sebagai berikut. Zakat saham sama dengan 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Contoh perhitungannya, seseorang selama 1 tahun penuh memiliki total keuntungan saham senilai 100 juta. Jika harga emas saat ini 922.000 per gram, maka nisab zakat senilai 78.370.000. Karena itu, keuntungan saham orang tersebut sudah wajib dizakati. Zakat mal dari saham yang perlu ditunaikan sebesar 2,5% dikali 100 juta sama dengan 2.500.000. Zakat perusahaan. Para ulama menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perdagangan. Karena itulah, nisab zakat perusahaan disamakan dengan zakat perdagangan senilai 85 gram emas. Harta perusahaan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pertama, harta dalam bentuk barang, baik itu sarana atau prasarana. Yang kedua, harta yang disimpan di bank. Dan yang ketiga, harta dalam bentuk piutang. Ketiga harta tersebut wajib dizakati dengan dikurangi hutang jangka pendek yang jatuh temponya hanya setahun. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut. Zakat perusahaan sama dengan 2,5% dikali aset lancar dikurang hutang jangka pendek. Sebagai misalnya, suatu perusahaan memiliki aset usaha senilai 2 miliar dengan hutang jangka pendek senilai 500 juta. Jika harga emas saat ini 922.000 per gram, maka nisab zakat senilai 78.370.000. Karena itu, perusahaan tersebut sudah wajib dizakati. Zakat perusahaan yang perlu ditunaikan sebesar 2,5% dikali 2 miliar dikurang 500 juta, sama dengan 37.500.000 rupiah. Itulah video cara menghitung zakat dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.